Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kuda hitam. Saat Xiao Yan berjalan keluar dari test ground, Ao Tuo menyusulnya dari belakang dan berjalan berdampingan dengan Xiao Yan. Sesekali, Ao Tuo memiringkan kepalanya dan melirik pemuda berwajah tenang yang sedang tersenyum. Tatapannya agak aneh. Kenapa kamu terus menatapku? Setelah berjalan agak jauh, Xiao Yan tidak bisa menahan tatapan Ao Tuo. Akhirnya, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya. Keke, saya hanya mencoba mencari tahu berapa banyak hal yang Anda, anak kecil, sembunyikan. Kamu benar-benar bisa membuat semua orang sangat terkejut. Ao Tuo berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Dengan penampilan Anda yang begitu menarik perhatian kali ini, saya pikir orang tua itu, Kimi Er, pasti akan datang kepada saya untuk menanyakan latar belakang Anda segera. Meskipun dia tidak tahu kemampuanmu yang sebenarnya, hanya mampu memperbaiki daun spiritual besi hitam, 8 kali ketika kamu baru berusia sekitar 20 tahun adalah sesuatu yang dapat dihitung dengan satu tangan sejak asosiasi didirikan. Kata Ao Tuo. Aku tahu, saat Xiao Yan berjalan perlahan, dia menganggukkan kepalanya. Selama pemurnian, daun spiritual besi hitam, dia juga mempertimbangkan semua ini. Namun, Grand Meeting akan segera dimulai. Mengungkap kemampuannya adalah sesuatu yang harus dilakukan cepat atau lambat. Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk dengan sengaja berkinerja buruk di sini. Meskipun menjaga profil rendah itu bagus, jika itu berlebihan, penghinaan dan tatapan mengejek benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa terjerat dan tidak berdaya. Saya harus merepotkan Grandmaster Ao Tuo untuk membantu saya merahasiakan apapun yang terkait dengan identitas saya. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan dengan lembut berkata, karena beberapa masalah, jika identitas saya terungkap, sangat mungkin saya tidak dapat berpartisipasi dalam Grand Meeting ini. Oleh karena itu, saya ingin Grandmaster mencoba yang terbaik untuk membantu saya. Mendengar konsekuensi serius yang disebutkan Xiao Yan, Ao Tuo bingung. Dia segera merajut alisnya dengan erat. Jika Xiao Yan mundur dari kompetisi, itu akan mengakibatkan asosiasi alkemis kota Blackrock kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Ancaman ini memiliki bobot yang sangat signifikan terhadap Ao Tuo yang tidak memiliki kontribusi besar apapun sejak dia menjabat posisinya. Ao Tuo mengerutkan kening dan merenung lama sebelum menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum pahit dan berkata, baiklah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda merahasiakannya. Ada baiknya informasi anggota belum dikirimkan. Saya masih bisa mengubahnya. Keke, terima kasih banyak, Grandmaster Ao Tuo. Mendengar kata-katanya, Xiao Yan menghela nafas lega dan menjawab sambil tersenyum. Tidak ada pilihan. Saya tidak ingin pesaing yang sulit saya temukan melarikan diri begitu saja. Ao Tuo berkata tanpa daya. Xiao Yan tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika tawa Frank tiba-tiba terdengar di depan mereka. Hei, Ao Tuo. Bagaimana itu? Apakah tesnya sudah berakhir? Bagaimana anak kecil itu melakukannya? Saat ini, Xiao Yan dan Ao Tuo sudah keluar dari koridor. Karena ini adalah persimpangan, aliran manusia di sini cukup signifikan. Ketika mendengar tawa Frank, ada cukup banyak orang yang penasaran yang segera memperlambat langkah mereka dan menatap Xiao Yan yang sedang berjalan bersama dengan Ao Tuo. Karena tes sebelumnya adalah tes internal, para alkemis ini tidak mengetahui hasil pasti dari kompetisi tersebut. Namun, mereka dapat mengetahui bahwa orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam tes internal tersebut sebagian besar adalah pesaing unggulan dalam Grand Meeting ini dan kemampuan mereka luar biasa.
Mendengar tawa itu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Frank yang melangkah sambil tersenyum. Mengikuti di sampingnya adalah Sui Mei yang tampak sedingin es, yang mengenakan gaun berwarna perak dan Ling Fei. Saat ini, tatapan mereka sedikit penasaran karena mereka juga mengarahkan mereka ke arah Xiao Yan. Jelas, mereka sangat ingin tahu seperti apa hasil yang bisa diperoleh Xiao Yan pada ujian tingkat ini. Tidak apa-apa. Aku baru saja berhasil lewat. Melihat 3 orang yang telah tiba di depannya, Xiao Yan tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Ao Tuo di samping memutar matanya. Jika hasil seperti ini dianggap lumayan, bukankah orang lain akan gagal? Haha, kamu lulus? Itu bagus. Saya awalnya masih sedikit khawatir. Lagi pula, orang-orang yang berpartisipasi dalam tes internal bukanlah orang biasa. Kata Frank sambil tersenyum lagi. Hei kau. Kali ini, Anda mewakili kota batu hitam kami. Meskipun saya tidak berharap Anda melampaui para jenius di sekitar level Liu Ling, Anda setidaknya harus masuk ke 10 besar untuk tes internal semacam ini agar Anda mendapatkan kemungkinan mencapai hasil yang baik di Grand Meeting. Hanya lumayan saja tidak memadai. Ling Fei bergumam. Jelas, dia pikir lumayan yang disebutkan Xiao Yan akan menjadi jenis yang hampir tidak memenuhi nilai yang harus dilalui. Liu Ling mungkin seorang jenius, tapi bagaimanapun juga dia adalah murid dari Raja Pil. Terlebih lagi, dia sedikit lebih tua dari Xiao Yan. Xiao menerima hasil seperti itu sudah cukup bagus. Paling tidak, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan hasil seperti ini. Tampaknya karena Xiao Yan membantu mengucapkan kata-kata baik atas namanya tentang api bunga persik, terakhir kali, Sui Mei melirik Ling Fei dan berkata dengan lemah, aku tahu bahwa kamu adalah pahlawan yang menyembah Liu Ling, tapi Yan Xiao adalah seseorang dari pihak kita. Jika dia kalah, reputasi kota batu hitam kita akan rusak. Aku hanya mengatakan ini karena dia adalah perwakilan dari kota Black Rock kita, dan tidak banyak bicara tentang dia, apa hubungannya ini dengan Liu Ling. Ling Fei berkata dengan kesal. Oh, baiklah. Kalian berdua harus tenang. Melihat sepasang musuh ini, Ao Tuo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menghadap Frank dan berkata sambil menyeringai, ketika kamu mendengar apa yang terjadi, kamu kemungkinan besar akan terkejut sampai rahangmu jatuh. Oh, apa yang terjadi? Frank tercengang saat dia bertanya dengan ragu. Ao Tuo tersenyum diam-diam. Dia akan membuka mulutnya ketika keributan terjadi di koridor di belakangnya. Mereka berbalik untuk melihat. Ternyata keributan itu disebabkan oleh para kompetitor yang mengikuti tes yang berhasil keluar secara berturut-turut. 2 orang yang berada tepat di depan secara kebetulan adalah putri kecil dan wajah Liu Ling yang agak muram. Apakah itu Liu Ling? Pilking Grandmaster Guhi murid? Kehadirannya memang luar biasa. Dia alkemis tingkat 3 di usia yang sangat muda. Ah, dia benar-benar menyebabkan orang. Saya pikir orang dengan hasil terbaik untuk tes tidak diragukan lagi adalah dia. Dia memang memiliki guru yang begitu baik. Tidak ada gunanya merasa iri karenanya. Mengamati sekelompok orang yang berjalan keluar dari koridor, orang-orang di sekitarnya segera mulai terlibat dalam percakapan pribadi mereka. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap Liu Ling yang sedang berjalan mendekat. Dia tersenyum. Berjalan keluar dari koridor dengan wajah muram, Liu Ling melihat punggung familiar dengan satu pandangan. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Dia kemudian menghirup udara dalam-dalam. Seketika, emosi di wajahnya dengan cepat menghilang. Menggantinya adalah senyuman feminin. Selamat Tuan Yan Xiao. Liu Ling berjalan ke depan. Dia pertama kali membungkuk dan menyapa Ao Tuo dan Frank sebelum menoleh untuk berbicara dengan Xiao Yan, dengan senyum terpampang di wajahnya.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saya beruntung. Masih ada yang harus kulakukan dan tidak nyaman bagiku untuk berbicara lebih lama lagi. Tuan Yan Xiao, mari kita bertemu di Grand Meeting besok. Liu Ling jelas sedang tidak ingin mengobrol sekarang. Setelah dia menyapa mereka, dia mengangkat kakinya dan dengan cepat bergerak melewati kelompok Xiao Yan. Setelah itu, dia melewati kerumunan dan menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Yan Xiao. Setelah mengikuti Liu Ling dan mengambil beberapa langkah ke depan, putri kecil tiba-tiba berhenti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbalik dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan, ada pertemuan malam ini di mana banyak alkemis akan hadir, kamu. Hehe, maafkan aku. Aku masih harus melakukan sesuatu malam ini dan aku khawatir aku tidak akan punya waktu. Xiao Yan sedikit terpana melihat ranting zaitun yang tiba-tiba diulurkan putri kecil ke arahnya. Dia segera mengerti alasan sebenarnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Penolakan Xiao Yan tidak melampaui harapan putri kecil. Bibirnya bergerak sedikit. Setelah menatap Xiao Yan sejenak, dia akhirnya berkata sambil tersenyum, karena sudah seperti ini, maka aku tidak akan memaksamu. Di masa depan, jika Tuan Yan Xiao membutuhkan bantuan, Anda bisa datang dan mencari saya. Selamat tinggal. Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat menatap putri kecil yang perlahan menghilang dari ujung pandangannya. Dia mengingat sikapnya terhadapnya sebelum ujian dan melihat situasinya lagi. Dia tidak bisa menahan senyum pahit saat dia berkata di dalam hatinya, dia memang seseorang dari keluarga kekaisaran. Di matanya, perbedaan antara seseorang yang berguna dan seseorang yang tidak benar-benar membuat perbedaan yang besar dalam pengobatan. Setelah menyaksikan Liu Ling menghilang, Ling Fei, yang masih memiliki bintang di pupil matanya, akhirnya berbalik. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan ragu, itu benar? Kenapa dia baru saja memberimu selamat? Tidak apa. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa memenangkan Liu Ling adalah sesuatu yang sangat hebat. Meskipun dia adalah murid Gu Hi, tetapi bagi Xiao Yan, yang pernah berani memperlakukan Gu Hi dan Ratu Medusa sebagai ikan dan mutiara saat dia bertindak sebagai nelayan, ketenaran kecil ini tidak membuatnya merasa kagum sedikit pun. TL, manfaatkan pertarungan Gu Hi dan Ratu Medusa untuk mendapatkan keuntungan. Semuanya, aku juga punya beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu. Mari bertemu lagi di Grand Meeting besok. Tanpa memberi Ling Fei kesempatan untuk terus bertanya lebih jauh, Xiao Yan tersenyum pada Ao Tuo dan yang lainnya. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan cepat keluar dari asosiasi. Tes internal barusan adalah untuk menyempurnakan daun spiritual besi hitam. Melihat Xiao Yan bergegas kembali, Ao Tuo menyentuh jenggot putihnya dan tiba-tiba berkata beberapa saat kemudian. Memurnikan daun spiritual besi hitam? Sepertinya itu cukup sulit. Hal itu hampir merupakan bahan yang paling sulit di antara bahan-bahan kelas menengah untuk dimurnikan. Dengan kemampuan saya saat ini, saya paling banyak bisa menyempurnakannya 8 atau 9 kali. Mendengar kata-katanya, Frank terkejut saat dia menoleh dan menjawab. Haha, itu benar. Ao Tuo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menghadap tempat Liu Ling menghilang dan membelai dagunya. Rekan kecil itu menyempurnakannya 6 kali. 6 kali. Mendengar perkataan Ao Tuo, wajah Frank langsung dipenuhi keterkejutan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji, luar biasa. Di usia seperti itu, dia benar-benar mampu mencapai banyak perbaikan. Dia benar-benar layak menjadi murid Gu Hi. Benda itu, sepertinya aku hanya bisa memperbaiki 2 kali. Ling Fei hampir sama denganku. Bakat Liu Ling benar-benar luar biasa. Sui Mei di samping menghela nafas lembut saat dia berkata. Hehe. Itu wajar saja.
Orang yang paling menonjol di antara alkemis generasi muda Kekaisaran Jia Ma tidak diragukan lagi tidak lain adalah dia. Ling Fei tersenyum dan berkata. Melihat tingkahnya, tampaknya dia benar-benar memuja Liu Ling. Itu belum tentu benar. Ao Tuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat mata Ling Fei yang marah menatapnya, dia berkata sambil menyeringai, meskipun Liu Ling sangat luar biasa, Yan Xiao tidak lebih buruk dari dia. Dalam ujian barusan, Liu Ling menyempurnakan 6 kali sementara Yan Xiao melakukannya 8 kali. Kata-kata Ao Tuo ini tidak diragukan lagi seperti petir, menyebabkan ekspresi Frank menjadi kaku seketika. 8 kali? Itu adalah tingkat yang membutuhkan alkemis tingkat 4 untuk mencapainya. Namun Xiao Yan, sebagai alkemis tingkat 2, benar-benar mampu mencapai ini? Bagaimana ini mungkin? Guru, kamu bercanda kan? Ling Fei pulih dari keterkejutannya saat dia berkata dengan canggung. Dia mengalami kesulitan besar untuk mempercayai bahwa Xiao Yan sebenarnya jauh lebih kuat dari Liu Ling. Di satu sisi, Sui Mei juga melebarkan bibir merahnya. Ekspresi sedingin esnya saat ini agak terkejut. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mencapai hasil yang begitu menarik. Dao, apa yang kamu katakan benar? Fulan Ke menatap Ao Tuo dengan saksama. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tidak terkendali. Performa Xiao Yan yang lebih luar biasa, semakin besar manfaatnya bagi cabang kota Black Rock. Anak kecil ini menyembunyikan kemampuannya dengan sangat dalam. Tiba-tiba, saya mulai mengantisipasi Grand Meeting kali ini. Ao Tuo tersenyum saat dia melihat tempat Xiao Yan menghilang. Dia berkata, selama rapat besar ini, Yan Xiao mungkin menjadi kuda hitam terbesar. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.